Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Sebelum kalian menonton video saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Sriani. Saya berasal dari alamat Desa Bujungkulon, Kecamatan Tusukan, Kabupaten Cirebon. Saya berasal dari Universitas Swadaya Gunung Jati, tepatnya berada di Fakultas Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis. Hobi saya itu mendengarkan musik. Tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas manajemen inovatif. Dan sasaran saya yaitu agar mahasiswa mengetahui tentang pembelajaran dalam manajemen inovatif itu apa saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran dalam organisasi. Selamat menonton guys. Teori pembelajaran dalam organisasi. 1. Operant conditioning. Skinner adalah metode pembelajaran menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi perilaku. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan sering juga disebut teori Skinner maupun instrumental conditioning. Kondisi inilah yang membuat perilaku orang mau belajar sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Operant conditioning bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri, anak, maupun orang lain. Contoh, menghukum anak dengan mengambil gadgetnya karena dia tidak juga membersihkan kamarnya yang kotor dan berantakan. Apabila hukuman tersebut tidak berhasil, maka bisa menggantikannya dengan pendekatan yang positif. Misalnya, janjikan hadiah dengan menambah waktu main gadgetnya sesuai dengan keberhasilan dalam membersihkan kamar. Jenis-jenis perilaku menurut Skinner. Perilaku responden adalah perilaku yang muncul secara otomatis dan refleks, seperti menjauhkan tangan saat tidak sengaja menyentuh benda panas atau menggerakkan kaki saat dokter mengetuk lutut. Perilaku operant atau operant behavior adalah perilaku yang kita pelajari dan akan keluar, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, saat ada suatu kejadian yang berhubungan. Perilaku operant inilah yang bisa dibentuk melalui operant conditioning. Komponen pada operant conditioning. Reinforcement adalah segala hal yang terjadi dan dapat menguatkan suatu perilaku. Reinforcement bisa bersifat positif maupun negatif. Reinforcement positif adalah hal yang menghasilkan atau menguatkan suatu perilaku positif. Misalnya, setelah Anda bekerja dengan baik di kantor, maka perusahaan akan memberikan pujian dan bonus gaji. Reinforcement negatif adalah suatu hal yang dilakukan untuk menghentikan perilaku negatif yang dihadapi. Misalnya, anak berteriak di tengah keramaian dan teriakan tersebut berhenti setelah ada yang memberikan statement. Classical conditioning merupakan pengondisian, pembiasaan, atau pelatihan seorang individu akan suatu hal yang dapat membuatnya memberikan refleks atau respon yang dibutuhkan untuk mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu, seperti bertahan hidup pada organisme umumnya. Disebut klasikal karena konsep ini adalah pelopor utama yang mengantarkan aliran psikologi dan teori belajar behaviorisme pada tahap mapan dan diakui oleh para ahli. Classical conditioning dicetuskan oleh Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Kelebihan dan kelemahan classical conditioning. 1. Kelebihan sangat sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran ketika siswa dituntut untuk menguasai keterampilan melalui latihan-latihan tertentu yang terpola dan berulang. Kelemahan bahwa teori pengondisian klasik ini beranggapan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi secara otomatis. Selama stimulus yang diberikan cocok,